Assalamualaikum. Terima kasih masih menonton channel saya. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Darah di Tengah Bulan. Jarum jam menunjukkan pukul 7 malam ketika Nisa menyadari bahwa dia telah tersesat. Langit di atas hutan mulai menggelap, berubah menjadi palet kelam tanpa bintang. Jalan setapak yang tadinya tampak jelas, kini hampir tak terlihat, tertutup dedaunan basah dan ranting-ranting patah, membuatnya menarik jaket lebih rapat. Harusnya aku dengar kata Ayu tadi pagi, gumamnya, menyesali keputusan nekat untuk memisahkan diri dari kelompok. Nisa adalah mahasiswa semester akhir jurusan antropologi yang sedang menjalani program kuliah kerja di daerah pedalaman Jawa Timur. Tugasnya sederhana, mendokumentasikan kehidupan masyarakat tradisional. Namun rasa penasaran yang terlalu besar membawanya menjelajahi jalur tak dikenal demi menemukan desa yang katanya belum terjamah modernisasi sama sekali. Kini dia sendirian, tanpa sinyal ponsel, tanpa peta yang memadai. Senter di tangannya mulai meredup, pertanda baterainya hampir habis. Nisa mencoba tetap tenang, tapi suara ranting patah dan langkah-langkah kecil di semak-semak membuatnya gelisah. Sampai akhirnya, setelah hampir menyerah, Nisa melihat cahaya di kejauhan. Desa, pikirnya. Dengan napas yang berat, dia melangkah menuju sumber cahaya. Semakin dekat, cahaya itu semakin jelas. Tidak seperti lampu jalan modern. Cahayanya berwarna kekuningan, seperti api obor. Ketika Nisa akhirnya tiba di sana, dia menemukan sesuatu yang berbeda dari ekspektasinya. Desa kecil itu terletak di tengah lembah, dikelilingi bukit-bukit tinggi yang hampir menutupi langit. Rumah-rumah di sana terbuat dari kayu dan bambu, tanpa jejak material modern. Tidak ada suara kendaraan, hanya gemerisik angin dan suara jangkrik. Yang membuat Nisa merinding adalah suasana desa itu. Meskipun ada cahaya dari beberapa obor, tempat itu terasa terlalu sunyi, seperti sedang menunggu sesuatu. Permisi, Nisa mencoba memanggil. Suaranya menggema di antara rumah-rumah kosong. Namun tidak ada jawaban. Dia melangkah lebih dalam, melihat pintu-pintu yang tertutup rapat. Di salah satu sudut, dia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah altar kecil dengan patung berwarna garang. Patung itu dihiasi dengan bunga layu dan darah segar yang menetes dari leher seekor ayam yang baru disembelih. Bau anyir bercampur aroma dupa memenuhi udara. Tiba-tiba, sebuah suara mengagetkannya. "Kamu siapa?" Nisa berbalik. Seorang pria tua berdiri di belakangnya, memegang tongkat kayu. Sorot matanya tajam dengan kerutan yang dalam di wajahnya. Dia mengenakan kain lusuh yang melilit tubuhnya. "Saya Nisa, Pak. Mahasiswa. Saya tersesat dan tidak sengaja sampai di sini," jawab Nisa gugup. Pria tua itu mengamati Nisa dari kepala hingga kaki sebelum mengangguk pelan.
Kamu tidak seharusnya berada di sini. Desa ini tidak menerima tamu, terutama malam ini, katanya dengan suara berat. Malam ini, maksud Bapak? Pria itu tidak menjawab, hanya memberi isyarat dengan tongkatnya agar Nisa mengikutinya. Tanpa pilihan lain, Nisa menurut. Dia dibawa ke sebuah rumah besar di tengah desa. Di dalam suasana lebih aneh. Beberapa orang duduk melingkar di lantai, mengenakan pakaian serupa pria tua itu. Mereka tampak sedang melantunkan sesuatu, seperti mantra, sambil memegang-megang benda aneh, seperti pisau kecil, kain merah, dan segenggam rambut manusia. Duduk, perintah pria tua itu. Nisa duduk di sudut ruangan, mencoba memahami situasinya. Pak, sebenarnya desa ini sedang apa? Kenapa terlihat sepi? Pria tua itu menghela napas panjang. Ini malam penting bagi kami. Malam di mana darah harus ditumpahkan agar keseimbangan tetap terjaga, kata pria tua itu. Darah? Nisa mulai merasa tidak nyaman. Pria itu tidak menjelaskan lebih lanjut, tapi Nisa melihat beberapa orang menatapnya dengan pandangan aneh, seolah-olah dia adalah sesuatu yang tidak seharusnya ada di sini. Di luar, suara gong bergema, memecah keheningan malam. Orang-orang di dalam ruangan berdiri serentak, termasuk pria tua itu. Ritual akan dimulai. Kamu tidak boleh keluar, tetap di sini, kata pria tua itu menatap Nisa tajam. Namun rasa penasaran mengalahkan ketakutan Nisa. Ketika semua orang keluar rumah menuju lapangan desa, dia mengintip dari celah pintu. Di tengah lapangan, sebuah lingkaran besar digambar di tanah menggunakan kapur putih. Di dalamnya ada seorang perempuan muda yang diikat dengan tali. Wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. Seorang pria dengan pakaian seremonial berdiri dekatnya, memegang pisau panjang di bawah cahaya obor. Dia mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa yang tidak dimengerti Nisa. Ini gila, pikirnya. Ketika pria itu mengangkat pisaunya, Nisa tahu dia harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Nisa tidak mengalihkan pandangannya dari lingkaran ritual itu. Perempuan yang diikat di tengah terlihat gemetar. Wajahnya yang muda dan cantik dihiasi keringat dingin. Matanya memohon pada siapapun di sekitarnya. Namun tak satu pun dari warga desa menunjukkan belas kasih. Mereka hanya berdiri mengelilinginya, memegang obor dengan tatapan penuh kehormatan, seolah-olah ritual ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup mereka. Sebuah gong besar dipukul lagi, memecah keheningan malam. Pria tua yang sebelumnya membawa Nisa kini berdiri di tengah lingkaran, mendampingi lelaki yang memegang pisau panjang. Dia mulai berbicara, suaranya berat, seperti menggema dari dalam tanah. Malam ini kita mempersembahkan darah untuk menjaga keseimbangan. Tumbal ini akan memastikan bahwa desa kita tetap dilindungi. Nisa tak percaya dengan apa yang dia dengar. Ini bukan lagi sebuah tradisi atau kepercayaan kuno. Ini jelas tindakan barbar.
Darah dingin menjalari tubuhnya saat dia melihat lelaki itu mendekati perempuan di tengah lingkaran. Tidak mungkin aku diam saja, gumamnya pelan. Namun saat dia hendak melangkah keluar dari pintu tempatnya mengintip, tangan kuat menarik bahunya. "Jangan," bisik seseorang di belakangnya. Nisa tersentak dan menoleh. Seorang perempuan muda, mungkin berusia tak jauh darinya, berdiri di sana. Matanya terlihat cemas, tapi dia memegang tangan Nisa dengan erat. "Kamu siapa?" "Namaku Sari. Aku tinggal di sini. Tolong, jangan keluar. Kalau mereka melihatmu, kamu akan ikut menjadi bagian dari ritual ini." Perkataan Sari membuat Nisa terdiam sejenak. Tapi tatapan putus asa perempuan di tengah lingkaran itu terus menghantuinya. "Mereka akan membunuhnya." "Iya," jawab Sari dengan nada datar. "Itu memang tujuannya. Kalau kamu mencoba menghentikannya, kamu hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Mereka tidak akan membiarkan orang luar seperti kamu pergi begitu saja." Nisa memandang Sari dengan ngeri. "Maksudmu?" "Aku hanya tersesat di sini. Aku tidak tahu apa-apa." Sari menghela nafas panjang, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Akhirnya, dia menarik Nisa menjauh dari pintu dan berbisik dengan suara rendah. "Dengar, desa ini tidak seperti desa lain. Kami hidup dengan aturan yang sudah ada sejak nenek moyang kami. Ada sesuatu yang menjaga desa ini. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi sangat nyata. Numbal ini adalah harga yang harus kami bayar agar desa kami tetap aman." "Aman dari apa?" Sari menggigit bibirnya. "Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi aku tahu kalau kamu ikut campur, kamu akan membahayakan dirimu sendiri. Mereka tidak akan ragu mengorbankanmu juga." Nisa merasa pusing. Semua ini terlalu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin di zaman modern seperti sekarang masih ada orang yang percaya pada hal-hal seperti ini? Namun tatapan serius Sari membuatnya sadar bahwa apapun yang terjadi di desa ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Sementara itu, di luar, ritual terus berlanjut. Lelaki yang memegang pisau kini mulai mendekati perempuan yang diikat. Perempuan itu meronta-ronta menangis. Suaranya melengking di udara malam yang dingin. Tapi tangisannya tidak membuat siapapun bergerak untuk menolong. Pria tua itu mengangkat tangannya, memberi tanda agar semua orang diam. Gong dipukul sekali lagi, lebih keras dari sebelumnya. Nisa melihat pria dengan pisau itu mengucapkan sesuatu, mungkin doa atau mantra, sebelum dia mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Nisa menutup mulutnya dengan tangan, menahan suara teriakannya. Hatinya berdebar keras, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Dia tahu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi rasa bersalah itu semakin menghimpitnya. Namun, saat pisau itu hampir menancap ke tubuh perempuan malang di tengah lingkaran, sesuatu terjadi. Angin tiba-tiba berembus kencang, memadamkan beberapa obor di sekitar lingkaran. Suara gong mendadak berhenti, seperti ada yang merenggutnya dari tangan pemukulnya. Semua orang terdiam, termasuk pria dengan pisau. Mereka melihat sekeliling. Wajah mereka berubah dari serius menjadi takut. "Apa yang terjadi?" bisik Nisa. Sari menegang di tempatnya, memegang lengan Nisa lebih erat. "Dia marah." "Siapa?" Sebelum Sari sempat menjawab,
suara jeritan menggema di seluruh desa. Jeritan itu tidak berasal dari perempuan yang diikat, tapi dari salah satu warga yang berdiri di pinggir lingkaran. Lelaki itu tiba-tiba jatuh ke tanah, tubuhnya kejang-kejang. Orang-orang mencoba mendekatinya, tapi sebelum ada yang bisa menyentuhnya, tubuhnya melengkung dengan cara yang tidak wajar, seperti tulangnya dipatahkan dari dalam. Nisa merasa mual melihatnya. Jeritan itu berhenti, dan lelaki itu terbaring tak bergerak. Tapi mata terbukanya yang kosong mengarah ke langit, seperti masih menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Dia tidak terima tumbal ini, gumam salah satu warga dengan suara gemetar. Pria tua yang memimpin ritual itu terlihat pucat. Dia berbalik ke arah orang-orang di lingkaran. Suaranya bergetar saat bicara. Cari sesuatu atau seseorang. Kita harus menenangkan dia sebelum semuanya terlambat. Nisa tidak tahu siapa yang dimaksud dengan dia, tapi rasa takutnya kini semakin besar. Dia bisa merasakan tatapan-tatapan orang desa mulai mengarah ke arah rumah tempatnya bersembunyi. Sari menoleh ke Nisa, matanya penuh ketakutan. Kita harus pergi sekarang. Pergi kemana? Keluar dari desa ini sebelum mereka menemukanmu. Nisa hampir tidak bisa berpikir jernih. Suasana di desa itu seperti sedang dihantui oleh sesuatu yang tidak kasat mata, namun jelas terasa. Sari menarik tangannya lebih kuat, membawanya ke pintu belakang rumah yang hanya tertutup tirai bambu. Suara orang-orang di lapangan terdengar semakin kacau. Beberapa berteriak, dan ada yang memanggil nama yang tidak mengerti oleh Nisa. Kita harus cepat, bisik Sari. Tapi kemana? Nisa bertanya dengan suara tertahan. Jantungnya berdegup kencang, seolah tubuhnya berusaha memberi peringatan bahwa bahaya sudah sangat dekat. Keluar dari desa ini, ada jalan kecil di balik ladang. Kalau kita berhasil melewatinya sebelum mereka menyadari kau tidak ada, kau mungkin bisa keluar. Nisa tidak punya pilihan lain. Meskipun pikirannya masih berusaha mencerna semua yang terjadi. Ritual, jeritan aneh, dan lelaki yang mati dengan tubuh yang melengkung tak wajar. Tapi tubuhnya memaksa untuk bergerak. Adrenalin memenuhi aliran darahnya. Sari membuka tirai bambu dengan cepat dan mendorong Nisa keluar. Halaman belakang rumah itu dipenuhi rumput liar yang tinggi, seperti sudah lama tak terurus. Di ujung sana, Nisa bisa melihat ladang luas yang hanya diterangi oleh cahaya bulan pucat. Kabut tipis menggantung rendah, memberi kesan seperti selubang halus yang menyembunyikan sesuatu di balutnya. Cepat, jangan berhenti, ujar Sari lagi. Mereka berlari melewati rerumputan yang basah. Suara gong dan teriakan orang-orang masih terdengar di kejauhan. Tapi kini semakin bercampur dengan suara-suara lain yang lebih aneh, seperti deru napas berat atau bisikan-bisikan yang datang dari segala arah. Nisa menoleh beberapa kali ke belakang, memastikan tak ada yang mengejar. Namun, setiap kali dia melakukannya, dia merasa seolah ada sesuatu yang bergerak di balik kegelapan. Sari, tunggu sebentar. Aku dengar sesuatu. Nisa berbisik keras sambil berhenti. Sari menoleh dengan wajah pucat pasi. Jangan berhenti. Itu bukan manusia. Nisa membeku di tempat. Apa maksudnya? Tapi sebelum dia sempat bertanya lagi, suara berat itu datang semakin dekat, seperti suara napas kasar makhluk besar, disertai bunyi langkah kaki menyeret. Dalam remang-remang cahaya,
Nisa melihat bayangan hitam besar bergerak di antara pepohonan. "Lari!" Sari hampir berteriak. Tanpa pikir panjang, Nisa mengikuti Sari. Napasnya memburu, dadanya sesak. Tapi ketakutan itu memberinya kekuatan untuk terus berlari. Ladang yang mereka lewati seolah tak berujung. Kaki Nisa beberapa kali tersandung akar tanaman, tapi dia tetap bangkit dan berlari. "Belok ke sini." Sari menarik Nisa ke jalur sempit di antara tanaman tinggi. Suara langkah berat tadi masih mengikuti mereka, terdengar semakin mendekat. Setiap gerakan dedaunan membuat Nisa menoleh, membayangkan makhluk mengerikan itu sedang mengintai mereka dari balik kegelapan. Namun tiba-tiba suara itu berhenti. Jalur kecil itu pun terasa sunyi. Hanya ada suara napas mereka yang tersengal. Nisa berhenti sejenak, bersandar pada pohon untuk menarik nafas. Sari berdiri di sampingnya. Tubuhnya gemetar. Apakah itu sudah pergi?" bisik Nisa. Sari tidak menjawab. Matanya memandang lurus ke depan. Wajahnya pucat. Nisa mengikuti pandangannya dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di ujung jalur sempit itu berdiri sosok perempuan bergaun putih. Rambut panjangnya menjuntai, menutupi sebagian besar wajahnya. Dan tangannya terjulur kaku. Tapi bukan itu yang membuat Nisa ingin berteriak. Wajah sosok itu putih pucat, dengan mata hitam legam dan mulut yang melengkung lebar penuh gigi tajam, seolah sedang tersenyum padanya. "Sari," bisik Nisa, nyaris tak terdengar. Sari menaruh jari di bibirnya, memberi isyarat agar diam. Namun sosok itu mulai bergerak. Langkahnya menyeret, menciptakan suara gesekan di atas tanah yang basah. Tubuhnya kaku, seperti boneka yang bergerak dengan sendirinya. Nisa mencengkram tangan Sari erat-erat. Tangannya dingin dan keringat. "Apa itu?" Sari menjawab tanpa menoleh. "Itu adalah dia. Dia yang menjaga desa ini. Kami menyebutnya Ibu Penjaga. Dia selalu datang kalau ritual tidak berjalan sesuai rencana." Lanjut Sari dengan suara bergetar. Nisa hampir tidak bisa percaya dengan apa yang dia dengar. Apapun itu, sosok di depannya bukanlah manusia. Tubuhnya tampak nyata, tapi gerakannya seperti sesuatu yang melampaui logika. Dan kini, sosok itu semakin mendekat. "Kita harus lari," bisik Sari. "Tapi kemana?" "Jangan berpikir, ikuti aku." Sari menarik Nisa lagi, dan mereka berlari secepat mungkin. Namun kali ini, sosok itu mengikuti mereka. Langkah-langkahnya terdengar lebih cepat, disertai suara desis panjang yang menusuk telinga. Nisa tidak berani menoleh lagi. Dia hanya fokus pada punggung Sari di depannya. Meskipun kakinya mulai terasa lemah. Setelah beberapa menit berlari tanpa henti, mereka akhirnya tiba di tepi sungai kecil. Sari berhenti dan berbalik. Wajahnya tampak panik. "Kita harus menyeberangi sungai ini." "Apa kau gila? Airnya deras. Kalau kita tetap di sini, dia akan menemukan kita." Sari tidak menunggu jawaban. Dia langsung melompat ke dalam sungai. Airnya yang sedingin es membuatnya terhuyung. Nisa pun mengikutinya, meskipun setiap langkah terasa berat. Arus sungai menghantam kaki mereka, tapi Sari tetap menggenggam tangan Nisa dengan kuat. Di seberang sungai, Nisa menoleh ke belakang dan melihat sosok itu berdiri di tepi. Dia memandang mereka. Air sungai yang berkilauan di bawah cahaya bulan
membuat bayangan terlihat semakin menyeramkan. Mata hitamnya seolah menusuk jiwa Nisa. Sosok itu membuka mulutnya perlahan, dan dari sana keluar suara seperti tangisan bayi yang bercampur dengan erangan panjang. "Kita berhasil," gumam Sari sambil terengah-engah. Nisa jatuh terduduk di tanah basah. Jantungnya masih berdegup kencang. Tapi sesuatu bahwa ini belum berakhir. Sosok itu masih di sana, diam, memperhatikan mereka dari seberang sungai. Dan entah kenapa, Nisa merasa bahwa perjalanannya belum selesai.